Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddidil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidina wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi bid-dharain. Amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya masih meneruskan daripada maksiat-maksiatnya badan. Wa minha, dan itu sebagian dari maksiatnya badan, ayil ma'asi artinya maksiat, yaitu adamul wafai. Oh, jadi mubtada. Dan itu sebagian dari maksiatnya badan. Adamul wafai, adapun tidak mau memenuhi bin nadri kepada nadar. Pernah nadar, tidak mau melaksanakan. Itu biasanya badannya pegal-pegal. Aduh, mimpi-mimpi yang aneh. Nah, itu biasanya begitu. Nah, itu biasanya kalau orang Jawa lain. Biasanya ketemu ular weling, hitam putih itu nempel di dinding gitu. Kata orang dulu. Itu berarti pernah punya nadar yang belum dilaksanakan, dibayar. Idza nadaro, ketika nadar siapa seseorang fi'lat ta'ati, kepada melaksanakan ta'at, maksudatin yang dituju, lam tata'ayyana yang tidak ditertentukan. Kaitkin, contohnya seperti memerdekakan budak, wa yadati maridin, dan menengok atau membesuk orang yang sakit, wasalamin, dan juga mengucapkan salam. Jadi nadar itu kalau umum ya umum, kalau kok khusus ya khusus. Contoh kemarin, pokoknya kalau saya batubara ini sukses, nak memerdekakan hamba saya, sekarang nggak ada lah, nak puasa Senin Kemis 3 kali berturut-turut. Nah, makanya harus puasa Senin Kemis. Tapi kalau cuma ngomong pokoknya kalau clear batubara ini saya nak puasa, ya wajib puasa walaupun 1 hari, enak. Pokoknya aku kalau batubara ini sukses, mau sodako. Nah, kalau udah disebutkan ya bebas, nah, gitu. Atau pokoknya kalau aku sembuh nanti sakit, nanti saya nak nengok orang yang sakit itu. Nah, itu ya bebas, orang sakit siapa wae. Itu wa tasyihul janazati, dan juga mengantar jenazah, wa qiraatu suratin, dan juga membaca surat muayyanatin yang khusus, wa tulu qiraati sholati jamaatin, dan juga memanjangkan bacaan sholat jamaah, umpama nadar-nadar yang seperti itu. Liqaulihi ta'ala, karena dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, waliyufu nudurahum, dan supaya memenuhi siapa mereka nudurahum, kepada nadarnya mereka. Waliqauli sayyidil awwalina wal akhirin, dan karena dawuhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagai Tuhan atau penghulu, Tuhan atau penghulu daripada orang-orang yang awal dulu dan orang-orang yang akhir. Apa dawuh baginda Nabi, man nadzaro ayuti Allah fal yuti'ahu. Man, adapun barang siapa itu nadzaro, bernadzar siapa man, ayuti'a, jika bertaat siapa man Allah kepada Allah, fal yuti'ahu, maka bertaatlah siapa orang tersebut kepada Allah. Artinya kalau seseorang itu kok nadar baik, maka wajib dikerjakan. Yang asalnya amal itu mungkin sunnah, maka statusnya menjadi wajib.
Pokoknya kalau anak saya jantan besok aku anak mau akikoh. Nah itu statusnya menjadi wajib. Itu contoh nadar. Dan kemarin tidak boleh mengambil secuil pun dari daging akikohnya. Aku pokoknya hari Lebaran haji besok kok sakitku sembuh, maka aku mau kurban. Ya jadi wajib. Jadi kalau kok nadar yang hukumnya asalnya sunnah, maka hukumnya menjadi wajib. Waman dan adapun barang siapa itu nadar ayak silaha untuk bermaksiat kepada Allah, fala yuksihi, maka jangan bermaksiat siapa orang tersebut kepada Allah. Rawahul Bukhari. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Kemarin sudah diterangkan ya. Jadi nadar itu kok pengen maksiat, nah, maka malah haram dikerjakan gitu. Contoh Mas Adat ngomong, kan belum punya anak cewek nih, sama dengan saya ngomong kan. Pokoknya besok kalau anakku lahir cewek, aku nak nanggap organ, nah, ya kan, atau ben, nah, itu malah haram dikerjakan. Ngantar artis ibu kota lah umpama, malah haram. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah tahu hukum seperti ini kan enak Pak Jadis ya. Nah, jadi kalau nadar itu kok perkara yang baik, baru wajib dikerjakan. Tapi nadar itu kok tentang kemaksiatan kepada Allah, maka tidak wajib dikerjakan. Ini dulu kan pernah tanya. Nah ini dasar hadisnya, kemarin dasar hukumnya ya. Itu. Faidatun, ada suatu faedah. Qala sudah berkata siapa musonef fi syarhi Raudi di dalam sarannya kitab Raud. Walau nadaro, dan andaikan bernadar siapa seseorang sate menyembelih kambing masalah umpamanya, lam yata'ayyan, maka tidak khusus apa ada bihu orang yang menyembelih baladan kepada suatu negara, au ayana atau menertentukan lahu kepada dibakun ghairul harami yang selain di tanah haram. Jadi kalau nadarnya itu umum, pokoknya aku besok mau nyembelih kambing nah, nadar, maka melaksanakan nadarnya tidak harus di tempat dia berdomisili, kecuali disebutkan sama dia, pokoknya aku nanti mau menyembelih kambing ini di kota Mekah, nah umpama ya. Nah ini sama dengan yang ditanyakan Pak Janis kemarin. Pokoknya saya kalau kok sembuh sakitnya, saya nak melepaskan ayam ini di tempatnya Pak Janis, umpama, ya kan, entah di depan rumah, entah di belakang. Pokoknya saya melepaskan ayam ya sudah. Nah gitu. Nah kalau seperti itu maka harus di tempatnya Pak Janis. Nah, kalau kau ngomong pokoknya aku asal apa nang lepaskan ayam ya bebas. Kalau pokoknya sembuh aku mau nyembelih kambing ya bebas nak dimanapun. Nah, menyembelihnya yang dinyuruh Pak Janis juga apa-apa, walaupun yang nadar tadi Pak Lupi umpama kan gitu. Walam yamwi, dan tidak berniat fihima di dalam demikian Masjidil Haram atau di tanah haram. Apa tadkhiyatu korban wala sodakotin, dan juga tidak termasuk sodakoh bilahmiha dengan dagingnya hewan kambing tadi. Lamyan akidu, maka tidak dianggap apa nadruhu nadarnya orang tersebut. Jadi pokoknya saya mau nyembelih kambing gitu toh, ya maka ya terserah, nak dibangkat dewek sekeluarganya, nak disodakohkan, nak idah kambing tadi juga masalah. Tapi kalau kok mau tadkhiyah atau korban atau mau akikah, ya harus disodakohkan gitu. Cuma kalau ngomong nak nyembelih kambing gitu toh, ya bebas gitu ya, bebas. Pokoknya kalau anakku jantan, aku nak nyembelih kambing, nah itu ya maka ndak harus dikasihkan ke orang, nggak harus disodakohkan. Wong cuman ngomong gitu kok. Nah, kecuali dia ngomong pokoknya aku nak akikoh, nah ya baru harus disodakoh, harus gitu. Dan dia tidak boleh sedikit pun makan dagingnya gitu. Caranya begitu, harus ada definisinya itu.
Li'anahu lam yu'alaqahu, karena nadar itu lam yu'alaqahu, tidak menggantungkan siapa orang tersebut kepada nadarnya dikurbatin dengan suatu kurban atau mendekatkan diri kepada Allah. Bikhilafi ma, berbeda keadaan hukum idanawa, ketika berniat seseorang dalika kepada demikian menyembelih kambing, au ayyanal harama, atau ingin ke menyembelihnya di tanah haram, maka ya harus begitu. Niatnya pomo kok nak akikoh dalam hati ya kan, atau niatnya kok nak kurban ya baru dianggap kurban itu, maka wajib tadi dan tidak boleh makan secuil pun tadi gitu. Tapi kalau tidak begitu ya sudah, berarti pokoknya aku kalau sembuh aku nak nyembelih kambing ya nyembelih ya sudah. Nak dia nyembelih, nah orang lain nak disodakokan dagingnya, nak tidak ya tidak masalah itu. Tapi kalau ada hubungannya dengan apa tadi, akikoh, atau ada hubungannya dengan kurban, ada hubungannya tempatnya, nah itu maka baru berbeda. Kalau niatnya begitu ya harus di situ, nah gitu. Faedah soha, maka ketika sah apa nadrun nadar, dia wujidat, jika kok ditemukan fihi di dalam nadar apa suruh itu syarat-syarat alamat kuro itu yang sudah diterangkan, falyazamahu, maka wajib kepada orang tersebut apa adzabahu, menyembelih, wayasluku, dan melaksanakan maslaka wajib syar'i, kepada pelaksanaan wajibnya syariat. Fala Buddha, maka hukumnya menjadi wajib apa min i'to'i, min i'to'in, dari memberikan jami'in, min i'to'i jami'in, untuk memberikan semua-muanya, minal fuqara'i, dari orang-orang fakir. Jadi kalau nadarnya tadi niatnya itu kurban atau akikoh, ya menjadi wajib diberikan semua, secuil pun kita tidak boleh makan, kita dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita dalam nafkahnya, anak kita, istri kita, atau adik kita yang tinggal di tempat kita, yang makannya dengan kita, biayanya dengan kita, maka haram makan daging yang kita nadarkan tadi. Walayjizi'u, dan tidak cukup apa dafa'uhu, memberikannya apa namanya daging tadi, karena dia itu apa namanya nadar hayyan, dalam keadaan hidup. Walayajuzu, dan tidak diperkenankan al-akla, kepada memakan minhu, dari daging yang dia nadarkan tadi. Nah, seperti kemarin lah keterangannya ya. Kalau nadar kok apa akikoh atau kurban kok nadar, maka dia tidak boleh makan secuil pun, dan harus disampaikan ke semua daripada orang-orang yang fakir dan miskin gitu. Yang maksiat badan seterusnya wal wisolu, dan juga menyambung atau terus menerus bisaumi, di dalam puasa, bahasa kita apa ya, pati geni, puasa pomo Senin sore itu tidak mau buka, malamnya juga mau makan, tidak mau minum sampai besok pagi lagi, lah itu haram seperti itu. Maksudnya itu tidak boleh, termasuk maksiatnya badan, menyengsarakan badan. Maka walaupun sedikit harus dibatalin, tak pakai air seteguan atau nasi suapan, nah, itu begitu. Kalau tidak begitu tidak boleh, termasuk maksiatnya badan. Bahasa orang dulu yang apa tuh pati geni ya, nah, kata orang dulu ya, tidak jaduk, ngapain rawa rontek, kalau lembu sekilan ya. Takutnya Pak Lubi, kalau orang untuk lembu sekilan tuh kalau begini perasaan sudah kenal, gue belum. Kalau balik prolim, nanti buang gue Pak Janis, kalau lembu sekilan. Fardun baik itu fardu, Pak Janis tidak paham, pokoknya tidak tertawa dia. Fardun baik itu fardu karena adanya puasa orang fulan atau sunnah. Bahwa adapun wisol itu haramun, hukumnya haram, fi hukmin, di dalam menahan. Artinya itu tidak sedikit pun makan dan minum tadi. Bi'anahu, karena sesungguhnya berbuka itu min khosoisihi, dari kekhususannya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan untuk Nabi, apa puasa itu sore makan, buka, malam boleh
kelon. Nah, itu keistimewaan untuk Nabi. Beda kalau syariat sebelum Nabi baginda Nabi Muhammad itu, maka jangan di aneh-anehin gitu. Afaidah memberi faedahu kepada hukum tersebut siapa al-muda bigi imam al-mudabik. Wadhalika dan demikian hukum linahi karena melarang anhu dari wisol fil khabari sahihah ini di dalam hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa adapun wisol fisaum itu ayasuma, jika berpuasa siapa seseorang yauma ini kepada 2 hari au aksara atau lebih, walayatanawalu dan juga tidak memperoleh bilaili di dalam malamnya mat'uman kepada makanan amdan dengan disengaja, tidak udrin dengan tanpa udur. Jadi puasa 2 hari full semalam-malamnya, dia tidak makan sama sekali dengan disengaja dan tidak ada udur, tidak ada makanan botol. Jadi nggak makannya itu bukan karena tidak mau buka, tapi karena tidak ada makanan. Andaikan kok begitu, kalau sekarang ya agak langka ya. Entah kalau orang sesat di hutan, pingsan, ya tidak tahu. Wakilah dan dikatakan wa adapun wisolun fisaum itu ayat tadi jika menghadapkan siapa seseorang jami auso fisoimi kepada seluruh sifat-sifatnya orang berpuasa. Wada dan adapun inilah hukum itu, waya adapun hukum itu alladhi, yaitu hukum itamada yang mengambil pedoman kepada hukum siapa As-Sarbini, Imam As-Sarbini, wawari dan selain Imam As-Sarbini. Artinya malamnya ketika sudah mulai maghrib itu sampai fajar lagi dia tetap puasa, nah gitu loh. Itu yang tidak boleh, maksudnya tidak boleh atau haram sama sekali. Tapi kalau sudah dibatalkan sesuap nasi atau dia minum seteguk air, maka sudah tidak haram lagi. Maksiat badan yang seterusnya, kamu biar hebat ya, terserah itulah, yang penting disampaikan begitu sudah ya, hukumnya tidak boleh. Maksiatnya badan seterusnya itu wa akhdul majalisi, dan juga mengambil tempat duduk goirihi kepada selain dia. Artinya itu ini tempat duduknya seseorang baru keluar sebentar, tasnya masih di situ, apanya di situ, kok diambil, nah gitu loh. Nah, termasuk kalau ini di sarahnya lagi, itu ada keterangannya Pak Janis, duduk di tempat duduknya orang tua kita, duduk di tempat duduknya guru-guru kita. Ini termasuk hukum ini, termasuk maksiatnya badan kita yang dikerjoi. Nah, kalau dalam kita ta'limul muta'alim ya kan, walaupun orangnya tidak ada, tapi biasanya itu tempat duduk guru kita. Dalam hati kita, kalau kita tidak bisa menghadirkan dalam hati bahwa beliau hadir di situ, maka itu belum bisa meyakini untuk menghormati ilmu dan ahli ilmu. Itu begitu. Jadi mengambil tempat duduknya orang lain. Orang tukang khutbah ngambil tempat duduknya khotib, nah itu tidak boleh, jangan ya. Min ribatin dari ikatan musabbalin yang apa ya namanya, pokoknya sudah ditandoi lah sama orang. Walau kharaja, walaupun keluar siapa sohib minhu dari tempat duduk itu lihajatin karena ada suatu hajat, artinya sudah dipasang sajadah kayak atau ada tasnya di situ, pokoknya sudah ditandai di situ, ya jangan digeser-geser, nah, itu maksudnya begitu. Ilam tatil jika tidak lama apa gue ibu perginya orang tersebut, contohnya kasaro itu ami untuk membeli makanan atau pergi keluar wudhu dulu atau bagaimana. Ilam yatruk, walaupun tidak meninggalkan siapa orang tersebut di tempat duduknya, mata kepada hartanya atau tandanya dari orang tersebut. Aulam ya'dan atau tidak memberi izin lalu kepada orang yang keluar tadi siapa imamu imam. Wal masjidu dan adapun masjid lina, wa masjidun dan masjid linahul ifta'i sepadannya daripada apa ifta' situ Pak, mananya Pak? Hah? Persiapan aulis sholati atau untuk sholat. Walau farokohu, walaupun berpisah siapa orang tersebut kepada tempatnya biudrin sebab udur kakotu hajatin karena memenuhi daripada hajat. Au tajdidi wudu'in atau memperbarui wudu. Wa ilam yatsruk, walaupun tidak meninggalkan siapa orang tersebut mata'ahu kepada harta bendanya orang tersebut di dalam majelis.
Wa makhalu syari'i, wa makhalun dan adapun tempat minas syari'i dari syariatnya li kharokatin untuk apa itu namanya tempat yang disediakan wa in faraqahu walaupun meninggalkan atau berpisah siapa orang tersebut kepada tempatnya liyaudu untuk kembali ilahi kepada tempat tersebut itlam tatul jika kok tidak lama apa mufariqatuhu berpisahnya orang tersebut. Maksudnya gini, Pak Janis di masjid ya kan, Jumatan umpama contoh bawa sajadah sudah digelar di situ. Nah terus Pak Janis batal mau wudhu keluar sebentar. Lah Pak Rozak masuk sajadahnya dibuang diganti ditempati Pak Rozak. Lah seperti itu namanya akhdul majalisi ghairi, mengambil tempat duduknya orang lain, itu maksudnya. Atau yang seperti saya contohkan tadi, tempatnya Pak Khotib, tempatnya Pak Imam, tempatnya guru kita, nah, jangan ditempati, termasuk maksiatnya badan jangan ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana adapun barang siapa itu koma berdiri min majlisi dari tempat duduknya sumaroja lalu kembali ilahi kepada tempat duduk tersebut bahwa maka adapun orang yang keluar kembali lagi tadi itu hakun lebih berhak dengan tempat duduknya. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Wa matalam tabetul, dan ketika tidak batal apa hakku haknya majelis wali ghairihi, maka untuk orang lain apa duduk fihi di dalam tempat duduk tersebut mudah tanggoi bihi di waktu tidak adanya atau perginya orang tersebut. Walau li muamalatin, walaupun karena untuk muamalah. Walau jalasa, dan andekan duduk siapa orang tersebut istirahatin untuk istirahat wanawuha, dan sepadannya daripada istirahat batolah maka batal apa haqqahu haknya man bimifariqatihi, sebab perginya atau berpisahnya dari tempat duduknya tersebut. Afada memberi faedah dalika kepada hukum tersebut kulluhu ya semuanya hukum siapa Syekhul Islam fil Fathhi di dalam kitab Al-Fahbah. Maksiatnya badan yang seterusnya au zahmatihi, atau menjejali atau mendesak ya, al-mu'diyati yang menyakitkan. Contoh itu mau jejer Pak Digiwo, Bang Edi ya kan. Nah, ini Pak Luki datang ke Dian. Wah, tiba-tiba Bang Edi suwadui. Minggir. Aku lah dulu sini. Nah, itu namanya menjejal atau dengan menjejal di tempat duduk dengan menyakiti orang lain. Apa namanya Pak? Ah, itulah pokoknya ya gitu. Autadikihi, atau menyempitkan tempat duduk tersebut fi makanin di dalam suatu tempat min ghairi adatin yang tidak umum muktafarotin yang tidak ditolerir yang gitu ya. Jadi pokoknya agak umum lah gitu. Kalau kok sopan, baik, tidak menyakitkan, lah itu ya nggak apa-apa, itu maksudnya gitu. Maksiatnya badan yang terakhir yang diterangkan dalam kitab ini, au akhdi naubatihi, atau mengambil gilirannya goir atau orang lain, ail goiri atau orang lain, fi makanin di suatu tempat, au saubin atau pakaian, au bi'rin awil bi'ri atau sumur, au ghairu dzalika atau selain itu. Antri PKH, antri suntik, kan sudah dikasih nomor sekian nanti dipanggil, malah nyerobot. Nah, kurang lebih maksudnya begitulah ya, nyerobot lah ini ya, nyerobot yang tidak dibenarkan oleh kawan-kawannya. Nah, itu kurang lebih begitu. Nah, itu termasuk maksiatnya badan. Nah, itu ngisi minyak nyerobot ya kan, centeng itu termasuk maksiatnya badan. Kemarin ada yang tanya, Pak, kalau cerobot dengan anaknya yang bayi, nah, silakan Pak Janis, silakan. Cerobot ya kan. Enggak dipetel-petel ya, enggak kebagian yang umpama kan, diserobot itu silakan lah ya. Cuman paling anaknya yo
kurang ajar bapak ini. Aku belum puas kok ya diseremput paling gitu. Tapi itu tidak termasuk ya. Faslun fi kaifiyati taubati, fasal di dalam tata caranya bertobat. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.